Pernah nggak kamu lihat sebuah tempat usaha yang kalau dilihat sekilas kok sepi? Nggak banyak pengunjung, nggak ramai, bahkan kadang terlihat biasa saja. Tapi anehnya, usaha itu tetap bertahan. Bahkan bukan cuma bertahan, tapi tetap untung. Di sisi lain ada tempat yang selalu ramai, penuh, antre panjang, tapi beberapa bulan kemudian tutup. Kenapa bisa begitu? Karena dalam dunia usaha, ramai itu belum tentu untung, dan sepi itu belum tentu rugi. Banyak orang terjebak pada ilusi keramaian, seolah-olah semakin banyak orang datang, semakin besar keuntungan. Padahal yang menentukan bukan jumlah pembeli, tapi cara kita menghasilkan keuntungan dari setiap pembeli. Bayangkan ini, ada usaha yang tiap hari dapat 100 pelanggan, tapi keuntungan per orang cuma Rp2.000. Artinya, sehari hanya Rp200.000. Sementara ada usaha lain yang cuma dapat 20 pelanggan, tapi keuntungan per orang Rp15.000. Sehari sudah Rp300.000. Lebih sedikit orangnya, tapi lebih besar hasilnya. Disinilah strategi bermain. Tempat usaha yang terlihat sepi seringkali punya keunggulan yang tidak terlihat. Mereka tidak mengandalkan volume, mereka mengandalkan nilai. Mereka fokus ke kualitas produk. Mereka menjaga rasa, menjaga pelayanan, menjaga pengalaman. Karena mereka tahu pelanggan yang puas akan kembali, dan pelanggan yang kembali adalah sumber keuntungan yang paling stabil. Bukan cuma itu, tempat yang tidak terlalu ramai biasanya punya biaya operasional yang lebih rendah, sewa tempat lebih murah, tidak perlu banyak karyawan, pengeluaran lebih terkontrol. Artinya, tekanan untuk harus selalu ramai itu tidak sebesar usaha di lokasi mahal. Dan ini penting, karena banyak usaha tutup bukan karena tidak laku, tapi karena tidak kuat menanggung biaya. Strategi berikutnya adalah mengenal siapa pelanggan kita. Usaha yang sepi tapi untung biasanya tidak mencoba menarik semua orang. Mereka justru spesifik. Mereka tahu targetnya siapa. Misalnya, toko yang menjual jenis mebel, seperti lemari, meja makan, spring bed, di mana butuh 5 sampai 10 tahun. Untuk membeli lagi, bahkan bisa lebih. Ada rahasia, salah satunya adalah pelanggan yang setia, dan pelanggan setia itu jauh lebih berharga. Selain itu, usaha yang tidak terlalu ramai biasanya punya kesempatan lebih besar untuk membangun hubungan. Pemilik bisa kenal pelanggannya, bisa ngobrol, bisa menciptakan kedekatan. Dan dari kedekatan itu muncul kepercayaan. Dalam bisnis, kepercayaan adalah aset. Lalu, bagaimana dengan promosi? Usaha yang sepi tapi untung biasanya tidak jor-joran promosi hanya untuk terlihat ramai. Mereka lebih fokus pada promosi yang tepat sasaran. Mereka memanfaatkan media sosial bukan untuk pamer keramaian, tapi untuk menunjukkan kualitas, menunjukkan cerita, menunjukkan keunikan. Karena di era sekarang, orang tidak hanya membeli produk, mereka membeli cerita dan pengalaman. Jadi kalau hari ini kamu punya usaha dan masih terasa sepi, jangan langsung merasa gagal. Mungkin yang perlu diperbaiki bukan jumlah pengunjungnya, tapi strateginya. Mulai dari, apakah produkmu punya ciri khas? Apakah pelanggan punya alasan untuk kembali? Apakah biaya sudah efisien? Apakah kamu sudah tahu siapa targetmu? Karena bisnis yang kuat bukan yang paling ramai, tapi yang paling tahan lama. Dan usaha yang tahan lama selalu dibangun dengan perhitungan, bukan sekadar harapan. Ingat ini baik-baik. Lebih baik punya usaha yang sederhana tapi konsisten menghasilkan, daripada terlihat besar tapi sebenarnya rapuh. Karena pada akhirnya, yang membuat bisnis bertahan bukanlah keramaian, melainkan strategi dan ketahanan. Jadi jangan takut kalau tempatmu belum ramai hari ini. Fokus saja pada kualitas, fokus pada pelanggan yang sudah ada, fokus pada nilai yang kamu berikan. Karena bisa jadi, di balik kesepian itu, kamu sedang membangun sesuatu yang jauh lebih kuat dan jauh lebih menguntungkan di masa depan.